Mari Bapak Saudara yang terkasih, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini, kita mau naikkan pujian syukur kita karena kasih Yesus sungguh baik bagi kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi
serahkan kepada Bapak Gembala. Dari Tuhan datang pertolongan kami. Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Engkau yang melawat kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah-rumah, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan, dan setiap kami dapat menikmati persekutuan yang indah antara Tuhan dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Ya Roh Kudus, pimpinlah ibadah ini. Kami rindu memuji menyembahmu. Kami rindu bersama-sama saudara seiman sehati mempersembahkan pujian bagi hormat kemuliaan namamu. Terpujilah namamu Bapa, dari kekal sampai selama-lamanya. Kami mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan tempat ini semua dalam keadaan sehat. Amin. Karena Allah kita adalah sumber kekuatan dan Mazmur dalam kita ialah gunung batu dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Karena kita mau boleh percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku
Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pagi hari ini Bapa kami boleh bersatu hati tempat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memasuki hati kami. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Nya yang akan melayani. Engkau jamah, Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa yang jauh dan sempurna ini kami alaskan ke tangan-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita. Saya berharap semua yang ada di rumah maupun di tempat ini, Anda dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Amin. Pada pertemuan ibadah kita pagi hari ini, mari kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-6. Saya membacakan untuk saudara ayat yang ke-11 dan 12, berkata demikian. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian ayat dari kisah yang panjang dari 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23 yang sudah kita baca bersama tadi. Di sana kita melihat bahwa Tuhan mencurahkan berkat yang luar biasa untuk Obed-Edom dan seisi rumahnya. Begitu nyata berkat itu, sehingga orang-orang di sekitar Obed-Edom melihat bahwa Tuhan telah memberkati rumah tangganya. Semua seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Nah, ada sesuatu yang luar biasa di sini. Mengapa rumah Obed-Edom diberkati oleh Tuhan? Di dalam rumah Obed-Edom, karena Allah hadir. Allah hadir di rumah Obed-Edom, sehingga berkat itu tercurah dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pada masa itu tabut Allah melambangkan kehadiran Allah, sehingga ketika tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom, maka rumah Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Hal itu sama dengan Allah hadir. Allah hadir di rumah Obed-Edom. Demikian juga hadirnya Allah di rumah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah akan memberkati keluarga saudara dan saya. Allah akan mendatangkan berkat bagi kita dan seisi rumah kita. Maka dari itu mengundang Allah hadir di rumah kita, itu sangat penting. Sangat penting sekali. Mengundang Allah hadir di rumah kita, itu adalah inti dari ibadah keluarga. Di dalam Injil Matius 18 ayat 20 dikatakan demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya berkumpul dalam nama Tuhan, sepakat berkumpul dan
meminta kepada Tuhan. Di sana Tuhan hadir. Dari ayat ini menjelaskan jika 2 atau 3 orang itu bisa berarti suami, istri, dan anak. Ketika suami, istri, dan anak ini berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan mereka. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ketika keluarga kita ini bersekutu dan berdoa, sehati datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita cermati fakta yang ada, di mana ada banyak keluarga-keluarga yang memiliki banyak uang, tetapi tidak mendapat berkat dari Tuhan, sehingga tidak dapat memiliki kebahagiaan. Punya banyak uang, tetapi dalam rumah tangga itu tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Suami seringkali nggak cocok sama istri. Orang tua suka nggak cocok sama anak. Anak si satu dengan anak yang kedua saling berantem, berebut sesuatu dan menimbulkan tidak adanya kenyamanan. Dan masih ada banyak lagi. Saya melihat ada suatu fakta, sebuah keluarga dulunya untuk beli makanan yang enak, katakanlah sate misalkan, tidak mungkin, dia tidak bisa makan sate. Terus kemudian sekarang setelah dia berhasil banyak uang juga tidak bisa makan sate. Kenapa? Kalau dulu susah, mau beli sate eman untuk kepentingan yang lainnya, yang lebih penting daripada makan sate. Sekarang setelah banyak uang juga nggak bisa. Karena apa? Karena dia darah tinggi, seringkali stres. Kemudian sekalipun banyak uang, dia tidak bisa makan sate. Saudaraku, jangan sampai hal seperti ini terjadi pada kehidupan kita. Jangan sampai. Coba perhatikan, ada banyak di antara orang percaya tidak menyadari bahwa banyak aktivitas-aktivitas yang merebut waktu kebersamaan di dalam keluarganya. Ya, banyak kegiatan yang merebut waktu untuk ibadah dan doa keluarga mereka. Sehingga keluarga mereka sekalipun punya banyak, berkecukupan uang, harta melimpah, tetapi tidak bisa menikmati kebersamaan di dalam ibadah dan doa mereka. Ada juga keluarga-keluarga yang tidak memiliki waktu untuk ibadah karena suami dan istri memiliki aktivitas kesibukan masing-masing, ya, sehingga sulit untuk bisa bersama-sama. Belum lagi anaknya punya kegiatan lain lagi. Bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya les, pulangnya malam. Tidak ada waktu untuk beribadah bersama-sama. Saudaraku, tetapi ada juga keluarga-keluarga yang lebih suka menggunakan waktunya itu mereka habiskan dengan teman-temannya, teman-teman mereka, tanpa memberi perhatian untuk meluangkan waktu untuk mengundang Allah hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Apa jadinya? Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka punya banyak uang tapi tidak dapat menikmati kebahagiaan, tidak memiliki kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Oleh karena itu, saudaraku, bijaksanalah dalam menempatkan prioritas-prioritas dalam kehidupan rumah tanggamu. Tentukan prioritas-prioritas itu dengan baik. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Saudara,
Kalau dulu tidak bisa beribadah alasan karena bekerja. Sekarang lah engko nek ning rumah terus mangane piye? Gak iso kerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba pikirkan sungguh-sungguh. Kesempatan demi kesempatan jangan biarkan berlalu begitu saja. Perhatikan prioritas Anda. Apakah Anda rela keluargamu hancur? Karena apa? Masing-masing kurang mendapat perhatian. Masing-masing mencari perhatian di luar. Lalu apa artinya? Uang yang engkau cari, uang harta yang engkau kumpulkan, apa artinya? Setelah semuanya berantakan, barulah Anda sadar, waduh, tidak ada gunanya uang itu. Sekali lagi, kita harus bijaksana menempatkan prioritas-prioritas dalam kehidupan keluarga kita. Melakukan ibadah keluarga pada hakikatnya adalah mengundang Tuhan hadir dalam keluarga kita. Memuji Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu ketika kita lakukan dengan sehati, suami, istri, anak, sehati, sepakat di dalam Tuhan. Saya yakin Tuhan akan mengabulkan doa-doa Anda. Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Pergumulan kita dijawab olehnya. Persoalan-persoalan yang muncul dalam keluarga kita, Tuhan tuntun kita untuk dapat menyelesaikannya lancar, baik. Semua persoalan itu, masalah itu dapat kita hadapi dan kita selesaikan. Sehingga tidak ada cekcok, terus berantem, salah paham, sampai tidak ada dalam keluarga yang suka mengundang Allah hadir dalam rumah tangganya, tidak ada. Saya percaya, sama seperti Obed-Edom yang diberkati oleh Tuhan, ketika Anda mengundang Allah hadir dalam rumah tanggamu, dalam persekutuan keluargamu, Allah akan memberkati saudara. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, perhatikan apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 23. Dikatakan demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Luar biasa. Seseorang yang mengundang Allah hadir, seseorang yang suka merenungkan firman Tuhan, seseorang yang suka bersekutu di dalam doa kepada Tuhan bersama keluarganya, Tuhan pasti tuntun jalan-jalannya. Jadi menghadapi persoalan sekalipun, dalam pergumulan-pergumulan yang berat sekalipun, Tuhan hadir dan Tuhan menuntun. Itu sebabnya pemazmur juga menyampaikan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun melewati lembah yang curam dan menakutkan sekalipun, tidak takut bahaya, karena Tuhan beserta. Luar biasa bukan? Demikian pula Pengkhotbah pasal 3:13 berkata, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi kalau dalam keluarga kita mengundang Allah hadir dalam keluarga kita, setiap pagi, setiap malam, atau mungkin seberapa banyak waktu yang saudara bisa miliki, gunakan itu untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan memberkati usaha Anda, memberkati pekerjaan saudara, sehingga saudara dapat menikmati kesenangan, ada kebahagiaan di dalam rumah tangga saudaraku. Saudaraku, coba bisa enggak saudara membayangkan? Bisa kita bayangkan, saudaraku, betapa besarnya berkat yang akan kita terima bila doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Ya, bila doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Suami, istri duduk berdoa bersama anak-anaknya. Suami sebagai kepala keluarga, sebagai imam, memimpin ibadah. Saya berharap jangan sampai yang jadi imam istrinya,
suaminya, wis kowe ae, wis kowe. Jangan. Allah memberikan sebuah ketentuan yang khusus dalam hal ini, bahwa suami adalah kepala istri, kepala dalam sebuah keluarga. Maka suami harus tampil sebagai imam, pemimpin. Itu sebabnya saya mendorong, ayo para suami, Anda mengambil sikap layaknya seorang imam memimpin ibadah dalam keluargamu. Dan istri-istri, ayo beri kesempatan kepada suami untuk memimpin. Ya, walaupun mungkin tidak terus suami, hari ini suami, besok istri, besok anaknya bergantian. Tujuannya adalah yang pertama-tama harus dimulai dari suami, karena suami adalah kepala keluarga. Baru kemudian suami mendelegasikan, suami mempercayakan kepada anggota keluarga yang lain. Supaya apa? Keluarga menjadi keluarga tempat latihan, praktek, pelayanan, ibadah. Sehingga dengan terbiasa beribadah, membawa keluarga kita ini untuk memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sangat senang sekali kalau kita lengkap, suami, istri, ya, sama anak-anak datang menyembah Tuhan, bisa menikmati. Wah, senang sekali, rasanya beda, ya. Walaupun mungkin doa sendiri-sendiri, ya, bapak di kamar, ibu di kamar dewi-dewi, anak di kamar dewi-dewi, ya, sitok di ngarep TV, sitok di ruang tamu. Coba bayangkan, mana yang lebih baik? Berkumpul, mengitari, ayo kita berdoa, kemudian ibunya yang doa syafaat, anaknya doa pribadi, yang satunya ayo mimpin pujian. Sangat indah sekali, sangat indah sekali. Oleh sebab itu saya mengajak kita sekalian, ayo kita praktekkan bersekutu, bersehati, beribadah. Kita biasakan. Supaya apa? Kita membangun sebuah keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya besar berkat yang akan kita terima bila doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Besar kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ketika keluarga kita bawa kepada Tuhan, dan keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita bawa keluarga kita mendekat kepada Tuhan lewat ibadah keluarga, lewat persekutuan keluarga, lewat doa-doa keluarga. Tidak hanya sekedar berharap akan berkat-berkat Tuhan, tetapi ketika kita membawa keluarga kita di dalam ibadah keluarga, di dalam persekutuan doa keluarga, kita membawa keluarga kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Apalagi diselingi dengan sharing satu dengan yang lain, menghargai pendapat satu dengan yang lain. Sangat indah di mana kita membangun sebuah rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Maka berkat itu pasti mengikuti. Berkat itu akan datang dalam kehidupan kita. Dan keluarga saudara menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara yang lainnya. Mari saudaraku, kita bawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Undang hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan bertindak di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita penuh sukacita menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu memohon jamahan kuasa-Mu untuk kepada keluarga-keluarga jemaat, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dimanapun saja berada yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Tuhan jamah, biarlah mereka ingat, sadar kembali bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami mendatangkan berkat sukacita tersendiri, sehingga keluarga kami menjadi saksi dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ini kerinduan kami, terutama untuk para suami. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan jamah pikiran mereka, supaya para suami mengambil tanggung jawab
untuk membawa keluarga-keluarga datang kepada Tuhan, mengundang hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, dan Tuhan memberkati keluarga kami. Ini kerinduan kami Bapa. Curahkanlah berkat-Mu atas setiap keluarga yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita boleh mengingat bahwa hanya Tuhanlah permohonan kita. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkau bermata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Engkau bermata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
semakin indah bagimu. Untuk doa penutup, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kehidupan kami bersama jemaat di tempat ini, sehingga kami layak untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terlebih lagi secara khusus, kami membawa diri kami untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan, tolong umat-Mu, khususnya kami, jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah kami membuka diri dan rela dipimpin Roh Kudus, sehingga gereja mengalami perkembangan dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Demikian pula mereka yang ada di rumah-rumah, Tuhan melawat dan Tuhan memberkati, sehingga setiap umat yang mengikuti ibadah online ini, mereka yang ibadah dari rumah-rumah, terus dikuatkan, disegarkan, karena Roh Kudus turut bekerja. Roh Kudus menjamah dan melawat kami dalam setiap kehidupan masing-masing kami. Kami rindu gereja mengalami pemulihan, gereja terus bertumbuh berkembang, walaupun di tengah kesulitan dan tantangan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang kami butuhkan hari-hari ini. Mari Bapa, Engkau memberkati kehidupan pribadi maupun rumah tangga setiap umat-Mu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, bahkan pendidikan anak-anak, serta masa depan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saudaraku, Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaan-Nya. Tuhan menjagai keluar masukmu dan membuat berhasil usaha pekerjaanmu. Sekarang terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.